Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Nasrun SH MSc, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al Khairat Palu dengan NIDN 0928118105, NUPTK 3460759660130 Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video interaksi pengajaran di kelas sebagai tahapan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT yang merupakan salah satu prasyarat dalam tahapan sertifikasi dosen. Sebagai dosen pengampu mata kuliah bioetik yang diberikan pada semester 2 dengan merujuk pada rencana pembelajaran semester yang dirancang berkesinambungan mulai dari teori interaktif di kelas guna memberikan pemahaman mendalam pada topik yang diberikan. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab di kelas bagaimana analisa berpikir kritis dari pemahaman dan pemecahan masalah contoh kasus sebagai bentuk evaluasi formatif secara langsung. Dilanjutkan analisa kasus melalui metode problem based learning hingga observasi lapangan fasilitas kesehatan tingkat primer yaitu puskesmas dan lanjutan yaitu rumah sakit guna melihat secara langsung antara teori yang didapatkan dengan kenyataan penerapannya di lapangan. Pada video interaktif pengajaran di kelas yang saya tampilkan mengangkat topik etika, disiplin, dan hukum kesehatan. Materi tersebut sangat perlu diberikan guna menanamkan pemahaman mulai dari pentingnya hukum kesehatan yang mengatur segala aspek yang diberikan dengan pendidikan, penelitian, hingga pelayanan kesehatan. Kemudian kaidah-kaidah etika dan disiplin tingkat pendidikan dan profesi dokter, baik itu pada proses pembelajaran hingga nantinya pada pelayanan kesehatan secara umum maupun pada kondisi khusus darurat kebencanaan. Diharapkan mahasiswa nanti akan berperilaku sesuai dengan norma-norma baik itu etika, disiplin, dan hukum kesehatan yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku di negara Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, pagi hari ini saya ulang lagi ya, untuk materi kuliah etika hukum dan disiplin dalam praktek kedokteran. Silakan di copy materinya, scan barcode sebelum saya mulai. Oke, lanjut. Oke. Tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini yaitu memahami prinsip etik dan hukum. Kita lihat ini kira-kira apa itu pentingnya memahami prinsip etik dan hukum. Oke, dalam praktek kedokteran tentunya dasar-dasar ini harus kita tahu, memahami prinsip etik dan hukum dalam dunia kedokteran. Ya, prinsip-prinsip etik dan hukum ini harus kalian betul-betul kuasai sehingga tetap berada dalam koridor dalam pelayanan kesehatan. Lalu memahami teori etik kedokteran. Teori etik kedokteran mulai dari zaman Sumpah Hippocrates hingga sekarang, yang di Indonesia sendiri itu ada namanya Kode KI, Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ya. Dan yang perlu kalian ketahui untuk tujuan pembelajaran dari topik ini yaitu menjelaskan keterkaitan etika, hukum, dan disiplin, mulai dari etika, norma-norma yang berlaku dalam suatu profesi, khususnya kalian dalam profesi kedokteran nantinya, lalu kemudian hukum, bagaimana regulasi mengatur melindungi kalian dengan semua yang terlibat dalam pelayanan medis, lalu dengan disiplin. Disiplin itu artinya apa? Kesesuaian antara kalian nanti berpraktek, ya, sesuai dengan SOP yang ada. Contoh sederhananya seperti itu, ya. Jadi kalian itu berpraktek betul-betul sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya yaitu apa? Mengidentifikasi risiko dan etik hukum, disiplin, semua yang terlibat, kira-kira masalah apa yang akan timbul, ya. Nah, kemudian menghindari pelanggaran yang dapat merugikan pasien dan tenaga medis. Jangan lupa tenaga kesehatan juga. Kemudian menerapkan etik dan hukum.
prinsip-prinsip ini harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pelayanan kesehatan ya. Bagaimana caranya pengambilan keputusan klinis berbasis kasus yang nyata, yang real ya. Misalnya tadi sebelumnya sudah saya berikan tentang apa itu dilema etik ya dalam pengambilan keputusan, yang dimana di situ harus melihat berdasarkan analisa dari kajian dasar bioetik dan etika klinis for birth. Sekarang latar belakang materinya kenapa harus diberikan dan harus kalian ketahui, memahami, dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian nanti bila mana kalian akan menjadi seorang dokter. Mau jadi dokter kan? Atau sampai esket saja? Nah, makanya ya belajar. Bagaimana Nona? Iya, Dok. Jadi jangan terlambat. Hukum mengatur tentang penggunaan bagaimana fasilitas kesehatan yang telah berubah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang apa ya. Kemudian teknologi yang berkaitan dengan dunia medis itu semua diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, tentunya pengobatan-pengobatan terbaru, teknologi terbaru itu semua harus mempunyai dasar hukum penggunaannya. Jelas? Dari dasar hukum penggunaannya itu kemudian turun menjadi disiplin. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa disiplin itu di profesi medis biasanya? Datang tepat waktu. Kemudian apa lagi setelah datang tepat waktu? Terus kalian berada di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Kalian mau menggunakan alat itu apa? Bentuk disiplin seperti apa? Sesuai aturan itu dalam bentuk apa kira-kira? Apa? Kasih keras. Sesuai SOP. Itulah yang dinamakan disiplin. Ya. Tapi ingat, ada juga satu hal. Hukum mengatur tentang apa? Tingkatan pengetahuan dokter, ya, mulai dari dokter umum, spesialis hingga subspesialis itu berdasarkan apa? Ada yang tahu? Apa? Kompetensi. Iya, kompetensi. Jadi kalian juga harus disiplin dalam hal itu ya. Latar belakang etika, hukum, dan disiplin. Ingat itu tadi. Kemudian definisi dan terminologi etika itu sendiri. Etika sebagai karakter manusia. Ya, ada orang yang dibilang apa? Tidak bermoral. Contohnya apa? Dibilang itu dokternya mesum. Ya, karena waktu dia memeriksa pasien tidak sesuai SOP. Ya, seperti contoh yang kemarin saya berikan, seorang dokter melakukan USG, lalu kemudian apa? Tangan kirinya harus di komputer, tangan kanannya di alat USG-nya. Tapi yang terjadi apa? Tangan kirinya di mana? Di payudara pasien. Nah, itu salah. Ya, padahal ini kehamilan trimester pertama. Ya, trimester pertama, kedua, ketiga, tetap tidak sampai memegang payudara pasien ya. Gitu. Jadi karakternya bisa dilihat. Ya. Kemudian perbedaan etika dan etika. Ingat, etika itu kode etik profesi yang dalam bentuk tertulis misalnya. Kode etik kedokteran Indonesia. Etika perilaku kalian sehari-hari. Bagaimana kalian berbaur interprofesional kolaborasi antara kalian dengan tenaga kesehatan lainnya, kalian sebagai tenaga medis dengan kalian juga sesama tenaga medis, dengan sesama dokter, dengan pasien, dengan keluarga pasien. Ya, itu. Etika sebagai panduan tindakan yang baik. Panduan inilah yang kalian pakai dalam profesi medis yang nanti kalian kerjakan, kalian lakukan, sehingga koridornya itu sudah ada tertulis dalam suatu buku kode etik kedokteran Indonesia. Ingat ya, tidak hanya seorang profesi dokter, rumah sakit pun ada juga namanya majelis ya, majelis kehormatan etik rumah sakit. Ya, itu mengatur tentang bagaimana rumah sakit di dalam berproses ya pelayanan kesehatan apa semua itu mempunyai ada juga kode etik. Hukum sebelum ada itu melihat bagaimana perilaku dalam suatu kelompok ya profesi. Misalnya apa?
Dalam suatu kelompok profesi itu, misalnya dalam tenaga medis, sering ada pembulian. Ingat, itu mulai dari, ada kasus pembulian dalam profesi dokter. Biasanya dalam pendidikan kedokteran, ya. Yang rata-rata ini yang ambil spesialis biasanya ya. Kemudian keluarlah regulasi, hukum, peraturan pemerintah, ya, mengatur tentang bagaimana standar pendidikan kedokteran yang baik, sehingga untuk mencegah jangan sampai terjadinya pembuli. Nah, itu pentingnya. Jelas, organisasi integrasi etik dan hukum. Nah, di sini ada dilihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jelas ya? Kira-kira apa lagi pentingnya hukum, aspek integrasi antara etika dan hukum? Ada yang tahu? Angkat tangan coba. Tadi saya sudah berikan contoh. Kira-kira seperti apa? Ingat ya, hukum itu dasarnya, meskipun kalian bukan anak mahasiswa fakultas hukum, ya, hukum itu mengatur tentang apa? Aspek apa? Pertama keadilan, ya. Terus kemudian apa? Keamanan, asas keamanan ya. Keadilan itu adil begitu. Istilahnya, pokoknya keputusannya itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku yang tentunya semua sama di hadapan hukum, ya. Nah, keamanan, keadilan, asas manfaat, kemudian ya, manfaatnya seperti apa? Yaitu mengatur suatu perilaku di dalam masyarakat. Ya, ini mengatur profesi medis ya, dalam kaidah dasar bioetik, ya, etika profesi medis, beneficence, ya, kebaikan, berbuat baik untuk pasien. Lalu apa? Non maleficent, tidak merugikan pasien, ya. Artinya apa? Kita berbuat betul-betul tindakan yang istilahnya keputusan itu meskipun buruk, tapi tidak yang lebih buruk lagi kita ambil begitu ya. Pasien kita terima kondisinya buruk, tidak sesuai dengan kompetensi kita, ya kita rujuk. Jelas ya? Tidak memperburuk. Lalu apa? Otonomi. Ingat, saya selalu ulang. Dulu tuh ada namanya paternalistik. Artinya apa? Hubungan antara dokter dengan pasien. Pasien itu harus patuh sama dokter. Ya, hubungan antara seorang ayah begitu kepada orang tua kepada anaknya. Ya, jadi harus patuh. Sekarang tidak. Sekarang namanya apa? Partnership. Ya, hubungan kesetaraan. Hubungan inilah yang diatur untuk hak otonomi pasien. Lalu kemudian justice, keadilan. Bersikap adil. Prinsip dasarnya seperti di IGD. Kenapa di IGD? Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu contohnya di IGD? Kemarin saya sudah berikan contohnya. Apa? Ada yang tahu? Triase. Oke. Kira-kira triase itu bisa dijelaskan? Oke, baik. Dokter, perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul NIM 257-2003. Jadi triase itu kita melihat tingkat kegawat daruratan pasien. Jadi triase itu ada 4. Yang pertama itu merah. Merah itu gawat darurat. Berarti pasien tersebut harus segera ditangani. Nah, untuk kuning sendiri pasien gawat tapi tidak darurat. Nah, itu di dia urgent, urgent, tapi tidak terlalu darurat. Oke, terus? Nah, terus untuk hijau itu dia seperti batuk, ya. Demam itu hijau. Kalau hitam? Hitam itu pasien meninggal. Kalau yang merah? Merah gawat darurat, harus segera ditangani. Oke. Jadi misalnya contoh, ini yang datang ini orang asma, ya toh? Dia masuk dalam triase kuning karena ya maksudnya asmanya sudah agak-agak tidak begitu sudah tidak begitu, dia rasa sudah tidak bisa tertolong dengan alat bantuan inhaler begitu obat. Lalu kemudian ada, itu dia pertama datang ya, lalu kemudian ada korban kecelakaan, ya pendarahan begitu. Kira-kira mana yang lebih ditolong duluan? Yang sesuai yang datang duluan atau tingkat keparahan? Tapi dokter, yang ditangani duluan itu yang korban kecelakaan karena kendaraannya masih aktif. Jadi seperti itu ya.
Oke, berikan aplaus. Jadi so far so good ya. Ingat, selalu saya sampaikan, bila kalian bertindak, kalian juga harus melihat bagaimana regulasi yang melindungi kalian nanti. Makanya sederhananya itu, setiap tindakan sederhana ataupun tindakan yang berisiko besar, misalnya operasi elektif atau operasi yang sito begitu, itu ada namanya informed consent. Aspek informed consent itu dia sudah memiliki 3 aspek ini. Etika, istilahnya dalam bahasa kita apa? Tabe. Itu ya, pertama. Kemudian disiplin sesuai dengan SOP. Ini biasanya harus penting betul-betul, misalnya tindakan medis yang sederhana, tindakan medis yang berisiko tinggi. Contohnya apa? Operasi besar, operasi bedah, ya, atau misalnya operasi kandungan, ya, SC. Itu harus ada hitam di atas putih. Jelas? Nah, lalu kemudian apa? Hukum. Ingat, informed consent itu sebagai apa? Alat bukti. Ya? Kenapa? Tadi kamu sudah jawab alat bukti. Kenapa? Alasannya apa alat bukti? Nah. Dokter, karena misalnya ada sesuatu pas kita informed consent itu untuk operasi besar, misalnya ada terjadi sesuatu pada saat operasi atau ada permasalahan, itu sebagai buktinya kita sebagai dokter kalau kita itu sudah melakukan informed consent, sudah memberitahu pasien tentang apa-apa saja indikasi-indikasi setelah operasi. Nah, itu ya sebagai alat bukti. Itu contohnya informed consent. Selain informed consent ada namanya informed refusal. Apa itu informed refusal? Ada yang tahu? Hah? Apa itu informed refusal? Coba. Dokter informed consent itu penolakan tindakan, di mana setelah dokter menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan kepada pasien, di mana setelah kita memastikan itu, berarti setelah pasien tahu apa yang dilakukan dirinya, itu dia menolak tindakan tersebut. Di mana kita sudah memastikan apa saja, tapi pasien memilih untuk menolak tindakan tersebut. Jadi harus hitam di atas putih tidak? Kira-kira. Gunanya hitam di atas putih untuk apa? Sebagai apa? Sebagai bukti. Nah, itu ya. Sebagai alat bukti. Alhamdulillah. So far so good lah kalian. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang bertanya soal materi ini? Ya, silakan. Maju. Sini. Kira-kira dari materi ini apa yang kamu ingin tanyakan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya Rizky Ramadhani, 2577 telepon. Tapi dokter, mengenai pertanyaan saya, itu kan dokter bilang awalnya hukum itu sifatnya adil dan melindungi, memberikan keamanan. Asas manfaatnya, ya. Ya. Terus? Tapi kalau dilihat dari suatu kasusnya itu masih banyak junior PPDS yang kena pembunuhan dan juga perhubungan dari seniornya. Terutama kalau kita ambil kasus, kita ambil kasus saja di bagian di Sulawesi Utara atau di Manado, contohnya rumah sakit. Ya, itulah. Oke. Nah, kira-kira ini apa, kita jaga nama baiknya juga ya. Baik. Oke. Terus? Kira-kira apa tindakan atau undang-undang yang bisa mengatur kalau misalnya yang menjamin setiap peserta didik si PPDS itu bisa aman dan nyaman dalam pendidikan yang kan pada dasarnya itu kan kita semuanya membayar dalam pendidikan tersebut dan bayarnya itu tidak murah. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu pertanyaan. Oke, pertanyaan kamu itu bagus ya, karena memang kejadian sudah berapa kali itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Di situ mengatur tentang Undang-Undang Kesehatan, mulai dari pelayanan, pendidikan hingga penelitian. Ya, kita lihat tadi kan saya sudah berbicara memberikan materi tentang di bidang pelayanan, ya kan? Bagaimana tentang di pendidikan? Pendidikan itu, ya dalam penerapannya itu di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
mengatur tentang sanksi. Ya, sanksinya itu juga ada step by stepnya. Nah, sanksi terberat itu bisa dipidana bila betul-betul ini sudah istilahnya melanggar peraturan akademik. Ya, jelas-jelas itu peraturan akademik. Saya kira tidak hanya peraturan akademik, di dalam bermasyarakat juga itu kan ada diatur tindak pidana pembulian ya, apalagi dalam fase pendidikan ya, fase akademik. Di situ mulai ditelusuri, bukti-bukti dikumpulkan. Mau bukti-bukti yang istilahnya secara verbal maupun non verbal. Misalnya non verbal seperti apa? Ada tindak kekerasan, ya. Verbal, ya bisa dalam bentuk chat, ya, intimidasi atau kata-kata. Itu dikumpulkan semua. Nah, kemudian dari rumah sakit ada namanya komite etik dan disiplin. Itu dilihat juga meminta pertimbangan. Komite etik dan disiplin hukum di rumah sakit pasti ada. Setiap rumah sakit itu pasti ada, apalagi rumah sakit pendidikan. Menganalisa, kemudian dilihat ini masuk ke ranah mana? Ke ranah hukum, ke ranah etika, ya, etika akademik, atau ke ranah disiplin. Wah, ternyata kejadiannya sudah complicated. Masuk ke hukum ada, disiplin ada, dan etika ada. Akhirnya apa? Setelah ada delik aduan dari korban ke polisi, kemudian polisi penyidik berkolaborasi dengan rumah sakit, ya, melihat. Nah, turunlah rekomendasi dari kampus berkolaborasi dengan rumah sakit, kemudian rekomendasi dari kampus yang menaungi pendidikan tersebut, pendidikan spesialis tersebut juga memberikan ini, istilahnya notulensi lah, catatan begitu. Wah, ini diserahkan ke penyidik. Sudah, akhirnya sudah lengkap. Istilahnya kalau sudah lengkap itu P21 ya dalam bahasa hukum. Nah, diberikan ke jaksa. Dipanggil lah semua, diperiksa itu tadi. Kasusnya biasanya paling awal itu apa? Tersangka atau terdakwa? Kalau terdakwa itu sudah apa? Ketok? Nah, ini perlu kalian pahami juga ya, fase-fasenya. Disangkakan, ya. Tapi ingat, ada namanya apa? Dalam penyelidikan kepolisian itu ada namanya asas praduga tidak bersalah. Ya. Sampai dikumpulkannya itu semua bukti-bukti. Jelas? Bagaimana? Yang bertanya? Jelas? Oke. Terima kasih. Nah, ini menyelesaikan sengketa etika. Oke? Lalu sudah jelas sengketa etika itu paling sanksi apa yang diberikan? Kira-kira teguran, ya. SP1, SP2, kalau SP3 sudah masuk ke pelanggaran berikutnya. Betul-betul ini masuk ke hukum bisa, disiplin juga bisa. Ya, perilakunya tidak sesuai dengan norma-norma dalam profesi medis. Next. Ini kelalaian tindakan medis, tindakan tidak sesuai standar. Ini biasanya bermula dari ketidakdisiplinan. Tidak memenuhi standar profesi yang diharapkan, yang dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi pasien. Ini mencakup tindakan yang diambil atau diabaikan. Seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan, ya. Tidak sesuai standar, tidak berdasarkan evidence based medicine, ya, berdasarkan kondisi medis pasien. Risiko medis apa itu risiko medis? Komplikasi yang tidak dapat diprediksi. Contohnya apa risiko medis? Kemarin saya berikan contoh, itu ada kalau SS, sindrom Stevens-Johnson. Apa itu SSJ? Sindrom Stevens-Johnson. Tapi dokter, kalau dari pengalaman saya, sindrom Stevens-Johnson ini merupakan penyakit autoimun, di mana itu penyakit ini terjadi karena alergi obat tertentu, dok. Itu bisa diketahui sejak awal atau tidak? Dia timbulnya lama, dokter. Iya, maksudnya dari awal diketahui dia punya riwayat alergi atau tidak, biasanya gimana? Kalau misalnya dari anamnesisnya kita, pasien itu sudah memberitahu kalau dia ini ada alergi obat, berarti kita tidak boleh memberikan obat itu. Tapi misalnya kalau pasien itu menerangkan kalau dia itu tidak punya alergi obat dan kita memberikan obat tertentu, dan itu bisa timbul penyakit tersebut. Nah, itu ya. Jadi ini namanya risiko medis.
Ingat ya, kelalaian bisa dituntut, resiko tidak bisa. Jelas ya? Itu perbedaannya. Kelalaian bisa dituntut karena ada ketidaksesuaian dengan SOP. Ini ya, ini misalnya pemasangan oksigen ya pasiennya. Lalu kemudian diberikan berapa kebutuhannya, berapa liter oksigen diberikan. Lalu kemudian di sini risiko medis misalnya pasien ini ternyata punya riwayat alergi obat, tapi waktu waktu ditangani tidak diberikan obat itu, yang alergi obat itu misalnya. Pas diberikan vitamin, lalu tiba-tiba ada muncul reaksi alergi. Ya, di rumah sakit Sisal Jufri itu pernah dirawat, cuma diberikan vitamin, langsung muncul semua ruam-ruamnya ada bula semua, itu sampai ke mulutnya. Kalau SSJ ya, sindrom Stephen Johnson. Jadi ini risiko tidak dapat dituntut. Kalau kelalaian dapat dituntut. Oke. Tanggung jawab. Oke, ini tadi tanggung jawab pidana dan perdata dan kelalaian medis. Oke. Saya kira cukup untuk materi tentang hukum kesehatan, disiplin dan etika. Tadi misalnya kalau ada yang sudah paham, alhamdulillah. Tapi kalau belum, silakan bertanya. Yang mungkin masih kurang paham unsur ketiganya, ini silakan untuk materi di scan barcode-nya. Nah, saya anggap kalau sudah paham. Oke, silakan Nona. Maju. Sebelum kali itu memperkenalkan diri, nama saya Zahra Samira dari dengan NIM 25777 Sebelum kali bertanya, kalau misalnya kan itu di IGD ada itu keluarga pasien dengan triase hijau itu datang, kemudian 30 menit kemudian itu datang pasien triase kuning dengan faktor dalam, kemudian di situ kan kita dahulukan dulu triase kuning. Ya. Oke. Kenapa? Santai aja. Oke. Relax. Nah, jadi di situ kan ini pasien triase hijau ini dia bisa didahulukan dulu supaya ditangani anaknya. Oh, oke. Dia kan itu triase hijau itu dia yang tinggi. Terus yang kuning terus yang parah, yang lebih parah. Oke. Jadi intinya. Jadi kan di sini keluarga pasien itu dia tidak diterima, anaknya itu dibelakangkan. Oh, tidak sesuai urutan yang datang begitu. Oke. Jadi intinya. Jadi keluarga pasien ini dia sudah jelas. Jadi sebagai dokter bagaimana cara kita menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa ada pasien yang gawat darurat. Oke. Kita berikan dulu aplaus. Oke. Semoga nanti kalau kamu hadapi pasien seperti itu tidak kayak tadi ya. Ini sama kasus kemarin ada pembulian sampai dokternya meninggal. Ya. Tapi itu kasusnya ya you know lah. Oke, jadi seperti itu. Di sinilah ada namanya komunikasi efektif. Jelas. Komunikasi efektif itu penting. Ada komunikasi verbal dan non verbal. Verbal kamu bisa jelaskan, ya. Non verbal kamu melihat bagaimana perilaku, mimik wajah atau misalnya sampai gestur tubuhnya. Kalau bentuk intimidasi sudah kamu panggil security. Ya, karena kamu juga dijamin oleh undang-undang ya, undang-undang kesehatan untuk pelayanan medis. Semua segala intimidasi itu kamu dijamin dari hal-hal seperti itu. Jelas? Kalau seperti itu juga kamu perlihatkan. Tadi Ibu, kami di sini ada namanya skala prioritas, ada namanya triase. Kamu jelaskanlah itu gunanya komunikasi efektif. Mana yang didahulukan? Ya, bukan berdasarkan siapa yang datang duluan, tetapi berdasarkan kondisi medis. Jelas? Bagaimana, Nona?
Jelas? Oke, saya pernah hadapi, berapa kali saya hadapi begitu. Ya, jadi usahakan kalian ada namanya komunikasi efektif. Yang ingat, kalian dijamin oleh undang-undang dalam pelayanan medis untuk seperti hal-hal yang intimidasi atau pembulian. Oke? Oke. Saya kira cukup. Ingat, untuk materi ini, bila mana ada yang masih ingin ditanyakan, silakan nanti di luar bertanya, ya, di luar jam kelas juga silakan bertanya untuk materi ini. Dan semoga kalian semua bisa dapat bertindak sesuai koridor yang ada ya, sebagai tenaga medis nanti dokter berdasarkan etika profesi, disiplin dan hukum kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.